Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan kita pelajari bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami punya kesempatan Tuhan bersama-sama bersekutu sebagai jemaat-Mu. Kami juga punya kesempatan untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan, biarkan kami boleh mempelajari ajaran yang sehat sehingga kami boleh dibangun di dalamnya. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua dalam Perjanjian Baru, 22 sampai ayat yang ke-24. Dan kemudian nanti ada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-21 ya, masih di dalam bagian tersebut. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kemudian ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Beberapa poin yang kita bisa simpulkan dari khotbah Petrus. 1. Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Petrus. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus disalibkan dan dibunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Poin yang ketiga adalah Yesus Kristus dibangkitkan Allah dari sengsara maut. Nah, ayat 24 menulis kebenaran yang luar biasa juga. Dikatakan di situ, ayat 24 dari Kisah Para Rasul 2, bahwa Yesus Kristus itu dilepaskan dari sengsara maut. Allah bangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dia tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ayat itu bicara tentang Yesus itu adalah sinless dan impeccable. Dalam bahasa Inggris ya. Sinless itu artinya
tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Sementara impeccable itu artinya tidak bisa berdosa. The absence of sin. Jadi dua hal mengenai Yesus ya, sinless, impeccable. Yesus adalah Allah, maka Allah tidak mungkin berdosa dan tidak bisa berdosa, tidak mempunyai peluang untuk berbuat dosa. Berarti penyalipan dan pembunuhan Yesus yang dilakukan oleh tangan-tangan durhaka adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Yesus dituduh secara keji. Markus 14, 55-59. Yesus dihukum secara keji. Yohanes 19, 12-16. Kemudian Yesus dieksekusi secara keji. Matius 27 ayat 54. Dalam pandangan kita sebagai manusia, kita melihat hidup Yesus diakhiri oleh manusia, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Sebenarnya di dalam ayat-ayat lain Yesus bilang, aku berkuasa menyerahkan hidupku dan mengambilnya kembali. Tapi saya tidak akan bahas itu lebih lanjut. Dan di dalam ayat lain juga dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ya, ini kita bisa pelajari dalam pelajaran tentang Tritunggal. Bagaimana Allah Tritunggal itu bekerja bersama-sama. Yang mengikuti kelas kemarin pasti mengetahui. Tapi poin saya hari ini, Allah membangkitkan Yesus dan melepaskan Yesus dari sengsara maut atau pain of death, kalau dalam bahasa Inggris. Sengsara maut ini menunjuk kepada sengat maut. Fang of death. Sengat itu tahu ya, sengat. Bisa, ya bisa ya. Yang pernah digigit sama ngengeng, bahasa Manadonya ngengeng. Apa tawon? Tawon. Kalau digigit tawon itu tersengat. Sakit. Atau Anda pernah tiba-tiba pegang listrik, bergetar tiba-tiba, langsung cepat tarik. Tapi ada juga orang yang mati karena tersengat listrik. Keburu listriknya tidak mau melepaskan dia. Gitu. Hati-hati juga kalau Anda pegang listrik dan listrik itu dia senang sekali, dia tidak akan melepaskan Anda sampai orang itu mati. Dia tersengat begitu ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 54. Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi di sini dikatakan Allah melepaskan Yesus dari pain of death, sengsara maut. Yang kita mengerti di sini, Yesus Kristus mati bagi orang pilihan. Yesus Kristus telah mematahkan kuasa kematian. Yesus Kristus telah merasakan sengat maut. Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kutuk kematian. Yesus Kristus telah memenuhi hukum Taurat. Yesus Kristus telah memuaskan murka Allah. Memuaskan keadilan Allah. Yesus Kristus telah melakukan pendamaian atas dosa manusia. Nah, konsep ini yang saya bawa sekarang memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Bahwa kematian itu bukanlah sebuah hukuman bagi orang percaya. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya. Buktinya apa? Buktinya Yesus Kristus bangkit dari kematian. Mazmur 16 ayat 10 katakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ayat ini dikutip oleh Petrus ketika berkhotbah pada waktu Pentakosta tadi. Pendeta Erna ini khotbahkan juga tadi ayat-ayat ini di BIC Sinta. Nah, kata dunia orang mati dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Seol. Seol, dunia orang mati ya, ingat ya.
Seol, bukan Beol, Seol, begitu ya. Jangan salah, begitu ya, Seol. Seol itu maksudnya begini. Orang yang mati, tubuhnya dikubur, rohnya plus jiwanya itu keluar, terpisah dari tubuhnya. Saya ulangi lagi. Tubuh masuk ke dalam kuburan, jiwa dan roh masuk ke dunia orang mati. Dalam perjanjian lama disebut dengan Seol. Jadi jangan bicara-bicara di kuburan. Karena di kuburan itu sudah tidak ada lagi orang yang mati. Bahkan tubuhnya sudah digerogoti oleh bakteri-bakteri pemakan tubuh. Tersisa tulang. Sekali lagi saya ulangi ya, konsep perjanjian lama katakan tentang dunia orang mati itu adalah tempat di mana roh-roh pergi ke situ. Roh atau jiwa, begitu ya. Roh plus jiwa. Jadi tubuh masuk ke kuburan, kemudian terpisah. Namanya tempat itu adalah Seol. Jadi Petrus mengutip, tadi kita sudah baca ayat tersebut, Kisah 2 ayat 27 dan 31 ada kata dunia orang mati. Tapi Alkitab katakan Yesus ketika dia mati, dia tidak dikuasai oleh dunia orang mati. Tubuh Yesus dikubur selama 3 hari 3 malam, tapi tubuhnya tidak hancur. Saya dulu diceritain waktu masih kecil. Orang yang mati itu katanya setannya itu betul-betul nanti dia keluar pas setan yang ngeri itu malam ketiga. Katanya begitu. Itu waktu saya masih kecil. Karena katanya, saya bilang kenapa keluar waktu malam ketiga? Iya, malam ketiga itu perutnya tiba-tiba pecah. Jadi hati-hati kalau malam ketiga itu jangan keluar rumah. Saya juga terpengaruh dengan cerita itu, saya jadi takut. Kalau ada orang ini. Nggak ada orang berani malam ketiga itu jalan-jalan. Benar apa betul? Coba tanya. Jadi katanya itu dia, orang Manado bilang baspok begitu. Setannya itu menghantui orang-orang hari ketiga. Nah, jadi saudara, kalau orang mati itu sudah 3 hari 3 malam. Dalam teori kedokteran memang betul dia bakteri akan menggerogoti dan tubuhnya itu akan hancur begitu ya. Semuanya kan makanya nggak boleh lama-lama kan dikubur, begitu kan? Nggak boleh lama-lama. Saya ingat waktu mama saya meninggal itu diformalin. Tapi semakin tunggu lagi, ditambah lagi formalinnya lebih kuat. Kalau nggak, hancur kan tubuh itu. Betul nggak? Yang sudah pernah mengalami saudara mati dan sebagainya, itu dikasih formalin supaya tubuhnya itu tetap awet. Tapi formalin itu menyerang mata kita itu seperti gas air mata. Sakit sekali kena formalin itu. Nanti ada dokter di situ, dia bilang mau tambah 1 hari nggak? Waktu itu saya ingat 1 suntikan 75.000. Begitu. Jadi 1 hari, nanti tambah lagi 75.000. Jadi tergantung Anda. Kalau Anda mau mayatnya mau diawetkan sampai saya kira nggak bisa ya kalau harus pakai teknik mumi itu. Tapi kalau formalin paling maksimal 3 hari. Yesus sudah 3 hari 3 malam tubuhnya tidak hancur di dalam kuburan. Betul ya, nubuatan dari Daud. Roh dan jiwa Yesus tidak terkurung di dalam Seol dan Hades. Nah, dalam perjanjian lama, ya tadi saya belum sebutkan ya, Hades itu adalah bahasa Yunani daripada Seol. Jadi kalau Seol itu tempat atau dunia orang mati dalam bahasa Ibrani, nah di dalam perjanjian baru namanya itu adalah Hades. Jadi sama ini ya. Sama. Cuma perjanjian baru seringkali memakai keliru. Hades ini diterjemahkan dengan neraka. Jadi saya perlu jelaskan. Sebenarnya Hades artinya bukan neraka. Hades artinya, Seol dan Hades artinya tempat di mana orang-orang mati itu pergi. Semua orang mati pergi ke situ. Menurut perjanjian lama seperti itu. Baik orang jahat dan orang yang benar pergi ke situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini semacam sebuah tempat.
sebuah gerbang, ada pintu gerbangnya yang bisa dibuka dan ditutup. Saya ingin buktikan kepada saudara di dalam Wahyu 1 ayat 18. Coba kita lihat. Wahyu 1 ayat 18. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang luar biasa. Di sini namanya adalah Hades, ya. Tadi kan namanya itu dunia orang mati perjanjian lama disebut dengan Seol. Tapi lihat di sini, lihat. Wahyu 1 ayat 18 katakan, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut atau Hades. Di sini ditulis. Yesus itu memegang kunci kerajaan maut. Kunci kepada tempat di mana roh-roh orang mati itu disimpan. Sekarang saya ingin menghubungkan ayat ini dengan fakta yang terjadi. Ketika Yesus mati, Alkitab katakan bahwa di dalam roh Yesus pergi kepada roh-roh yang terpenjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, ini sama lagi. Saya bukakan ya ayatnya ya. Supaya kita mengerti kenapa. Kenapa? Apa maksudnya Hades? 1 Petrus 3 ayat 19. Lihat di sini. Dikatakan oleh Alkitab, mudah-mudahan saya bisa selesaikan ini. Walaupun waktunya singkat. Ya. 1 Petrus 3 ayat 19. Lihat di sini. Hati-hati dengan ayat ini. Di dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Maksudnya bukan memberitakan Injil. Bukan. Bukan ya. Ketika Yesus mati. Tadi kan. Tubuhnya ada di dalam kuburan. Rohnya itu pergi ke tempat yang namanya dunia orang mati. Tetapi Yesus tidak tertahan di situ. Karena apa? Karena apa? Wahyu 1 ayat 18 katakan dia adalah pemegang kunci Hades itu. Jadi ketika Yesus ada di situ, dia membuka pintu itu supaya roh-roh orang benar yang terpenjara di situ, roh-roh yang mati di dalam perjanjian lama, mereka mengalami kenyataan dibebaskan oleh Yesus yang adalah Mesias itu. Bisa mengerti sampai di sini? Nah, perjanjian lama orang Yahudi memegang sebuah konsep bahwa semua orang mati itu masuk di dalam Seol, tertahan di Seol. Tapi sejak resurrection Yesus, karena sebelum dia bangkit dia pergi ke situ, dia membuka kunci untuk membebaskan roh orang-orang benar. Ini membuktikan dia itu hebat dan luar biasa. Ini membuktikan bahwa keselamatan itu tidak bisa lagi tergantung ketika orang itu mati. Ingat ya, sudah terjadi, sudah ada pembebasan. Nah, ketika kita nanti baca di dalam Lukas mengenai cerita The Rich Man and Lazarus. Masih ingat cerita orang kaya Lukas 16 ayat berapa? 19 sampai 31. Dikatakan orang yang mati itu tubuhnya dikubur, tapi rohnya pergi ke Seol, perjanjian lama, atau Hades, perjanjian baru. Cuma ada perbedaan. Bahwa roh orang yang tidak percaya, mereka terkurung di dalam kompartemen penghukuman.
Ingat, orang kaya itu berteriak-teriak, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Sementara Lazarus ada di tempat yang dinamakan Abrahamic bosom atau pangkuan Abraham. Sekarang kita sudah bisa melihat bedanya. Sekarang sudah bisa melihat ya, dari konsep perjanjian lama saya sudah bawa ke perjanjian baru. Sejak kebangkitan Yesus itu, roh-roh orang di perjanjian lama sudah dibuka untuk masuk ke tempat sementara, penantian sementara, intermediate state, sambil menunggu kebangkitan terjadi. Jadi sudah langsung ada pemisahan. Bisa mengerti sampai di sini? Begitu ya. Namanya sama tetap. Namanya apa? Seol perjanjian lama, Hades perjanjian baru. Tadi saya sudah bilang ada kekeliruan menerjemahkan Seol sebagai neraka. Seol juga dipakai untuk dunia orang mati, yaitu orang benar ada di situ. Tapi kisah Lazarus itu perumpamaan. Saya tidak bercerita tentang eskatologi kisah itu, tapi saya ingin mengambil poin di situ. Yesus sedang bicara bahwa ada tempat penantian sementara. Orang yang mati, ketika dia mati bukan dia tidak sadar. Orang yang mati bukan tidur. Alkitab memakai nama tidur, sleep. Tetapi ketika engkau pertama kali, bukan engkau, saya tidak mau mengandai-andaikan ya. Maafkan saya. Maksud saya mohon maaf, bahasa saya keselip ya. Maksud saya ketika seseorang mati, begitu ya, tubuhnya masuk di dalam kuburan, roh dan jiwanya masuk ke tempat yang disebut Seol atau Hades itu. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka ada di tempat penyiksaan, orang yang benar masuk ke tempat yang dinamakan istilah pangkuan Abraham. Tapi dalam keadaan sadar, sudah tidak ada penebusan di situ. Kita ini masih tetap eksis. Sama seperti saudara yang orang-orang suka eksis di Facebook begitu kan. Maksudnya eksis itu artinya kan suka diakui begitu, maksudnya eksis itu. Jadi engkau tetap diakui. Orang yang mati tidak hilang, di dalam dunia ini hilang. Jiwanya kan tubuhnya kan sudah tidak ada. Tetapi di dalam kekekalan engkau sesadar-sadarnya seperti bukan engkau, maksudnya orang mati itu, sorry, maaf saya ya. Maksud saya orang yang mati itu dia sesadar-sadarnya dia berada. Kalau dia tidak percaya maka dia berada di tempat tormented itu with the fire. Tapi itu bukan neraka yang sesungguhnya. Karena nanti akan dibuang ke dalam neraka, kematian yang kedua. Yang sudah belajar Wahyu, sudah mulai mengerti konsep ini kan. Maksudnya bisa menyambungkan apa yang saya sudah jelaskan. Kita sudah pernah belajar eksegesis kitab Wahyu. Bisa jelas ya. Jadi tempat sementara ini adalah tempat yang berbeda. Tidak ada penginjilan lagi di tempat yang sementara. Tidak ada doa yang bisa diucapkan. Karena Yesus yang memegang kunci kerajaan maut itu, dia sudah satu kali dia membuka kunci itu dan dia sudah menutup kunci itu. Bagi orang yang tidak percaya, dia sudah masuk ke tempat itu dan dia tidak bisa terbuka lagi. Tapi bagi orang yang percaya, dia masuk ke kompartemen di mana tempat itu adalah tempat kesenangan. Nah, ini sebenarnya Firdaus yang dibicarakan Yesus di dalam Lukas 23. Saya buktikan di sini. Masih ada waktu ya. Lukas 23 ayat 43. Ketika Yesus disalibkan, ada penjahat di sebelah kiri dan kanan. Ada orang yang tanya-tanya saya, sampai marah-marah saya. Jangan bilang yang sebelah kanan itu yang diselamatkan Tuhan. Alkitab tidak sebutkan. Sebenarnya bukan itu isunya. Ya kalau tidak sebelah kanan ya sebelah kiri. Kan cuma kanan dan kiri. Tapi saya memakai tradisi. Begitu ya. Jadi ada Yesus kan disalib di tengah. Kiri dan kanan itu penjahat.
Ya jadi kalau saya salah yang kanan, pasti yang kiri. Kalau saya salah yang kiri, pasti yang kanan. Begitu. Itu nggak usah dipersoalkan. Saya mengambil tradisi yang mengatakan di sebelah kanan itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja nanti. Kemudian Yesus menjawab, Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada dua kata Firdaus yang diterjemahkan sebagai surga. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Itu diterjemahkan sebagai surga. Firdaus yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian ada lagi satu. Ada ayatnya. Nanti saya bagikan ya. Saya harus scroll dari catatan saya ini. Ada dua. Di dalam Wahyu juga sudah disebutkan seperti itu. Tapi Firdaus yang diucapkan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 43 ini menunjuk kepada keadaan sementara. Mengapa keadaan sementara? Karena ketika, ini harus hati-hati. Saya sudah pernah menafsirkan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau berada bersama denganku di dalam Firdaus. Maksudnya bukan hari itu penjahat itu ada di Firdaus. Kan waktu Yesus mati, Yesus tidak langsung pergi ke surga. Ingat tadi saya sudah jelaskan. Ketika Yesus mati, 3 hari 3 malam. Nah ini kan harus ditafsirkan dengan betul. 3 hari 3 malam. Yesus itu ada di dalam kuburan 3 hari 3 malam. Kalau yang percaya Yesus mati hari Jumat lalu bangkit tiba-tiba hari Minggu cuma 1 hari. Jadi nggak ketahuan dia ada di dalam kuburan. Harus ingat baik-baik. Tafsiran ini harus bisa dibenarkan. 3 hari 3 malam. Supaya memang betul Yesus itu mati bukan pingsan. Memang betul dia mati dan mayatnya, tadi saya sudah bilang, 3 hari itu orang mati itu perutnya akan membusung dan pecah. Itu kedokteran bicara begitu. Jadi cerita-cerita dari lokal itu, cerita-cerita ancient itu, cerita tradisi yang dulu saya bilang takut-takuti saya itu setannya keluar itu nanti dia baspok, jangan keluar malam ketiga. Itu saya kira mereka mengkaitkan legenda rakyat dengan apa itu kedokteran. Memang betul orang mati itu pecah dia punya perut. Coba lihat, udah hancur begitu pada malam ketiga. Tapi Yesus kan tidak begitu. Tapi Yesus pergi kemana? Kan pisah. Tubuh di dalam kuburan, jiwa dan roh akan keluar ke satu tempat. Tempat itu adalah namanya Seol dan Hades tadi. Yang kita sudah bilang. Seol itu dan Hades sama. Hanya istilah saja yang berbeda. Nah, Yesus ada di situ. Nah, ketika Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Kan tidak memaksudkan hari itu. Dia ada di dalam Firdaus surga itu. Di mana? Jadi ini kan kesulitannya. Kita mau katakan. Jadi Firdaus maksudnya apa? Jadi Yesus bohong kepada penjahat itu bahwa hari ini. Padahal hari itu Yesus tidak pergi ke surga. Dan ingat ketika ada perempuan yang mau memegang Yesus, Yesus katakan, jangan sentuh aku harus menghadap kepada Bapa terlebih dulu. Betul nggak? Jadi persoalannya adalah apa? Tidak langsung pergi ke Firdaus. Ada tempat yang namanya tempat sementara. Makanya saya tafsirkan pada waktu itu, Lukas 23 ini harus dilihat. Yesus kalau baca itu King James Version, kata today itu tidak disambung. Today. Aku berkata kepadamu bukan today, bukan hari ini. Aku berkata kepadamu hari ini, begitu. Koma. Engkau akan berada bersamaku dengan Firdaus. Kata akan menunjukkan future. Nanti engkau ada di Firdaus. Begitu. Ingat, karena kebangkitan, Yesus adalah model kebangkitan orang percaya. Kebangkitan pertama. Dan kita akan mengalami kebangkitan pertama tahap kedua. Pada waktu apa? Rapture. Kan pengakuan iman BIC. Pada waktu rapture. Jadi sampai sini bisa jelas ya mengenai keadaan sementara. Keadaan sementara itu adalah tempat kekekalan. Tapi kalau tanya kepada saya di mana tempat kekekalan itu, saya nggak bisa jawab terus terang. Saya belum pernah pergi ke sana. Tapi saya ingin memberitahu bahwa tempat kekekalan itu orang percaya itu bersama dengan Tuhan. Tidak terpisah di dalam Tuhan, tidak. Tidak terpisah di dalam Tuhan. Tapi orang percaya harus menerima dulu tubuh
kebangkitan. Begitu. Makanya ada rapture yang saya bilang reuni orang percaya. Ketika Yesus datang untuk orang percaya, maka apa? Orang yang mati terlebih dulu mengalami tubuh kebangkitan, orang yang masih hidup tubuhnya diubahkan. Nah, di situ kita bertemu satu sama lain kan di rapture. Orang yang masih hidup bertemu orang yang sudah mati, orang yang sudah mati bertemu orang yang masih hidup. Yang pada waktu itu seketika diubahkan. Begitu. Nah, Paulus sebenarnya menjelaskan ada banyak konsep. Nanti kita belajar lebih dalam lagi konsep ini. Ini saya kira saya kekurangan waktu untuk menjelaskan bagaimana Paulus bilang di dalam Filipi 1 ayat 23, berangkat lalu bertemu dengan Kristus. Tapi saya mau jelaskan, bagi orang percaya, ketika orang percaya mati, itu tidak gone, tidak kaput, tetapi tetap eksis. Maksudnya eksis bukan eksis yang bukan, eksis masih ada begitu ya. Kita berangkat pergi dari tubuh ini, kita dalam keadaan sadar bersama dengan Kristus. Nah, keadaan setelah mati justru lebih baik daripada saat orang itu masih hidup. Mengapa? Karena ketika orang itu mati, dia bertemu dengan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Tapi apakah itu Firdaus yang dikatakan adalah Firdaus yang sebenarnya? Nah, ini ada perbedaan antara pemakaian kata Firdaus, Paradeisos. Begitu. Nah, Paulus katakan absent dari body, kemudian present with the Lord. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Jadi setelah tubuh kita mati dan dikubur, kita itu masih ada. Nah, ini luar biasanya teologi Kristen. Kematian tidak mempunyai sengat maut lagi terhadap kita. Tadi kan Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Allah tidak membiarkan orang kudusnya feel the pain of the dead. Jadi ketika orang percaya mati, dia tetap menyadari bahwa dia masih ada dan tetap hidup. Jadi intermediate state itu keadaan di mana roh dan jiwa kita tetap sadar. Setelah kita mati, kita tetap hidup sambil menunggu kebangkitan tubuh kita, masuk dalam penghakiman orang benar Bema, dan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Ceritanya kan seperti itu. Nah, ini yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, ikut di ITS, kita akan bahas dalam kelas eksegesis kitab Wahyu, karena ini panjang sekali. Tapi setidaknya saya sudah memberikan glimpse kepada saudara. Ya, sudah jelas ya keadaan intermediate state itu seperti apa. Begitu. Jadi tetap sadar, Pak Wanda, tetap sadar. Begitu. Bukan sampai bertemu di pagi yang cerah, bukan. Orang mati itu bukan pingsan, bukan tidur selamanya, tidak. Saya percaya siapapun yang ada di dalam Tuhan, betul. Mama saya sudah ada di dalam Tuhan. Mama saya seorang pendeta. Begitu ya. Dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dia bersama dengan Tuhan. Dan dia dalam keadaan sadar saat ini. Saya tidak bisa melihat dia, begitu kan? Tapi Alkitab mengatakan roh dan jiwa tetap sadar. Kita tetap hidup. Orang percaya tetap hidup. Sambil menunggu kebangkitan tubuh. Nanti tubuh itu disempurnakan. Nah, Paulus memberitahu itu, keadaan itu. Bahwa Paulus memberitahu tubuh itu adalah tubuh rohani. Nah, itu yang kita belum tahu seperti apa. Nanti tanya kepada Tuhan seperti apa tubuh tersebut. Tapi yang jelas, kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus mempunyai kuncinya. Itu sebabnya Yesus mampu membebaskan orang yang terkunci di dalamnya. Apabila Anda belum percaya kepada Dia, kunci itu masih bisa terbuka. Tapi sesudah mati tidak bisa dibuka lagi. Karena Yesus sudah buka. Dia nggak akan datang lagi untuk membukanya. Ya kan? Amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada hamba Pendeta Erla. Silakan. Terima kasih Pendeta Wanda. Kita mendapat kebenaran satu lagi malam ini. Terima kasih untuk pelayanannya.